Dunia terasa terlalu luas, dan tak ada tangan yang menggenggam. Seorang anak kecil terbangun di tengah sunyi. Langit membentang tanpa jawaban. Tanah terasa asing, dan hidup terasa begitu berat untuk dipikul sendirian. Namanya Luna. Usianya baru 5 tahun, namun matanya menyimpan kisah yang tak pernah ia pilih. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah. Setiap nafasnya menahan perih. Di kejauhan berdiri sebuah tempat. Sebuah rumah bagi harapan. Sebuah tempat bernama Fohowai. Di sana, anak-anak tidak hanya diajarkan menulis, mereka diajarkan menuliskan masa depan. Mereka tidak hanya belajar berhitung, mereka belajar menghitung keberanian. Mereka tidak hanya berdiri berbaris, mereka belajar berdiri menghadapi kehidupan. Luna tak tahu apa itu masa depan. Ia hanya tahu ia tidak ingin kembali pada kegelapan. Dan dengan sisa tenaganya, ia berjalan menuju cahaya. Dan saat ia hampir jatuh, seseorang melihatnya. Bukan melihat pakaiannya yang compang-camping, bukan melihat darah di kakinya, tetapi melihat potensi di dalam dirinya. Tangan itu membersihkan lukanya, seolah berkata, "Kau aman sekarang." Untuk pertama kalinya, Luna tidak merasa sendirian. Karena setiap legenda besar selalu dimulai dari satu pertolongan kecil. Kini aku sudah remaja. Aku tumbuh, bukan tanpa luka. Aku jatuh. Aku gagal. Aku menangis dalam diam. Ketika aku mencoba terbang, aku terhempas. Ketika aku mencoba memanah, anak panahku meleset. Dan ada hari-hari di mana aku ingin berhenti. Tetapi di tempat ini, kami tidak diizinkan menyerah. Kami boleh lelah, tapi tidak boleh berhenti. Aku belajar bahwa kekuatan bukan tentang tidak pernah jatuh. Kekuatan adalah tentang bangkit setiap kali kita terjatuh. Dan suatu hari, tanpa kusadari, rasa takutku berubah menjadi keberanian. Phoenix itu tidak lagi liar. Ia tunduk karena aku telah menaklukkan diriku sendiri. Hari itu, kami menerima sertifikat. Tapi yang lebih penting, kami menerima versi terbaik dari diri kami. Karena sebelum menolong dunia, kita harus mampu menolong diri sendiri.
Guru kami pernah berkata, kekuatan yang disimpan untuk diri sendiri akan layu. Kekuatan yang dibagikan akan tumbuh. Pagi itu, kami melesat tinggi di langit, menunggang Phoenix, bebas seperti angin. Dari ketinggian, aku melihat sesuatu yang membuat napasku tertahan. Sebuah hutan bercahaya seakan memanggil nama kami. Kami turun perlahan dan mendarat di tempat yang terasa seperti mimpi. Fohofinor Magical Forest. Di sana tumbuh makui berry, buah ungu gelap yang berkilau seperti nyala bintang. Kami menemukan sumber kehidupan. Saat Phoenix kami memakannya, sayapnya membesar, kekuatannya meledak, seolah energi alam mengalir di setiap helai bulunya. Aku ikut mencicipi, dan aku merasakannya. Seperti cahaya lembut menyentuh wajahku, membuatku lebih segar, lebih hidup, lebih bersinar. Ketika kami merawat tubuh kami sedang mempersiapkan diri untuk merawat dunia. Kami tertawa, bermain di sungai sebening kaca, seperti anak-anak yang baru menemukan dunia. Aku menggosok gigi dengan pasta gigi Fohoway, dan senyumku terasa lebih berani dari sebelumnya. Lalu, kami menyalakan Fohoway Golden Blower untuk mengeringkan tubuh. Dan sesuatu yang mustahil terjadi. Saat anginnya menyentuh Phoenix, bulu-bulunya berubah menjadi emas berkilau. Saat anginnya menyentuh kami, pakaian kami menjelma, jubah ksatria emas. Ketika hati bersih, kekuatan berubah menjadi cahaya. Ketika niat tulus, keajaiban menjadi nyata. Saat itu, aku mengerti. Keajaiban tidak selalu datang dari sihir. Kadang, keajaiban datang dari alam dan dari hati yang memilih untuk membagikannya. Perjalanan pulang ini seharusnya tenang. Namun dari langit, aku melihat luka. Sebuah perkampungan runtuh oleh bencana. Aku tak bisa hanya diam. Aku harus turun. Jika kami diberi kekuatan, maka kekuatan itu harus menjadi pertolongan. Di antara puing-puing, aku menemukannya. Seorang anak kecil, sendirian. Saat aku melihat matanya, aku seperti melihat diriku sendiri. Takut, rapuh, bertahan di tengah kehancuran. Dan saat itu aku tahu, dia tidak boleh melewati semua ini sendirian. Pegang tanganku, aku di sini. Aku akan membawamu keluar. Dalam pelukanku, aku ingin dia tahu bahwa rasa aman itu masih ada. Tapi menyelamatkan bukan hanya tentang keluar dari reruntuhan,
harapan juga harus dibagikan. Dan ketika cahaya itu menyentuh mereka, yang hancur mulai dipulihkan, yang lelah dikuatkan, yang kehilangan menemukan harapan baru. Ketika desa itu kembali berdiri, aku tahu satu hal. Anak ini harus ikut pulang bersamaku. Karena setiap anak berhak untuk dilindungi, berhak untuk dikasihi, dan berhak memiliki masa depan yang lebih baik. Ketika satu jiwa berhasil diselamatkan, aku tahu perjalanan ini belum selesai. Masih ada banyak tempat yang menunggu cahaya untuk tiba. Dari ujung barat negeri hingga ke timur paling jauh, aku melihat tanah yang siap bertumbuh. Bukan sekadar emas, tetapi benih harapan yang aku tebarkan ke seluruh penjuru negeri. Di setiap titik yang disentuh kebaikan, berdiri tempat-tempat baru untuk melayani, untuk menguatkan, untuk memberi kehidupan. Dan di setiap daerah, aku melihat wajah-wajah pemimpin yang berdiri dengan semangat yang sama, melayani dengan hati, bergerak dengan visi. Mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali, Kalimantan, cahaya itu kini tersambung menjadi satu. Satu negeri, satu gerakan, satu cahaya yang terus hidup. Namun, kebaikan sejati tidak pernah berhenti di satu negeri. Ia selalu menemukan jalannya untuk menjangkau dunia. Dimanapun harapan dijatuhkan, di sana pelayanan tumbuh. Di sana manusia dikuatkan. Di sana masa depan dibangun. Dan dari setiap cahaya yang dibagikan, lahirlah pembawa cahaya baru. Bukan untuk berjalan sendiri, tetapi untuk terbang bersama. Ketika satu kebaikan dibagikan, ia melahirkan ribuan kebaikan lainnya. Dari satu hati menjadi satu gerakan, helping the world.